Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan pada sepekan ini. Doa pagi dilakukan secara online setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Juga doa malam dilakukan setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi surga
Yesus menopang dalam hidup kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di jalanku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan kepada Tuhan, Kau adalah perisai kami, Tuhan. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di jalanku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun takkan goyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Berbagai persoalan dalam hidup kami, persoalan permasalahan yang dalam pada hidup kami, kami tidak takut, kami tidak gentar, karena Yesus menopang dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya.
yang dari Engkau. Sungguh kami mampu dan kami bisa Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Tuhan berdiri di tengah badai. Benar Tuhan, kami akan tetap berdiri ya Tuhan, walaupun di tengah badai, persoalan, permasalahan yang ada dalam hidup kami. Kami akan percaya Engkau menopang kami Tuhan. Amin. Karena Yesus selalu menopang, Tuhan bertahan, jauh berkanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun takkan goyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Yesus. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa untuk kebaikan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami ya Tuhan. Apapun persoalan permasalahan yang ada dalam hidup kami, badai persoalan yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak takut karena Engkau menopang dalam hidup kami. Engkau bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan Allah, pengurapan Nabi Tuhan akan berikan atas beliau ya Tuhan. Sehingga apa yang akan disampaikan, apa yang akan diperkatakan, apa yang akan difirmankan pada pagi hari ini, itu adalah dari Engkau ya Bapa. Dan itu akan menjadikan jawaban dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah Tuhan kalau pagi hari ini saya boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik satu dengan yang lain, tetapi saya percaya kesehatan di antara kita tetap terpelihara dengan baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya dengan ibadah di rumah atau ibadah secara online tidak mempengaruhi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Termasuk pagi hari ini, saya percaya Tuhan Yesus hadir di dalam setiap keluarga-keluarga kita. Haleluya. Saya berdoa dan berharap firman Tuhan ini bisa menjawab segala persoalan saudara, sehingga saudara bisa mengalahkan segala tantangan-tantangan yang ada. Mari bersama dengan saya kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ayat yang pertama, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama
supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan Kejadian pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi pada mulanya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasa di bumi ini hanya satu bahasa dan satu logatnya. Jadi tidak ada bahasa Inggris, tidak ada bahasa Belanda, tidak ada bahasa Jawa, dan juga tidak ada bahasa Sunda. Enak buat kita, bukan? Jadi kita tidak usah belajar bahasa Inggris, dan kita bisa pergi kemana saja tanpa mengalami kesulitan bahasa. Namun sekarang keadaannya berbeda. Perlu saudara ketahui, di dunia ini kurang lebih ada 7.000 bahasa. Dan di Indonesia saja ada kurang lebih 718 bahasa. Belum termasuk logatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahasa Indonesia namun logatnya Jawa. Bahasa Indonesia namun logatnya Madura. Bahasa Indonesia namun logatnya Ambon, dan lain-lain. Kenapa hal ini bisa terjadi? Alkitab menceritakan bahwa Allah yang mengacau balaukan bahasa mereka pada saat itu. Ayat ke-7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah yang dimaksud dengan mereka di dalam kisah Menara Babel ini? Mereka adalah keturunan-keturunan dari Nuh. Sebab banjir bandang di zaman Nabi Nuh itu menewaskan semua manusia di muka bumi, kecuali Nuh dan anak-anak mantunya, total berjumlah 8 orang. Mereka inilah adalah keturunan dari anak-anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Selama 700 tahun mereka beranak pinak. Sebab peristiwa banjir di zaman Nuh dengan kisah Menara Babel itu berselang kurang lebih 700 tahun. Dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengetahui bahwa ada kekuatan yang besar ketika mereka memiliki hanya satu bahasa. Ayat 6, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya, saudara, satu bahasa berbicara tentang komunikasi yang baik. Tidak terjadi miskomunikasi sebab mereka hanya memiliki satu bahasa. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang dari suku Sunda berbicara dengan orang yang dari suku Jawa. Seringkali terjadi miskomunikasi. Salah satu contoh, mereka bekerja, saudara, menjadi kuli bangunan. Lalu orang Sunda mengatakan cokot. Dalam bahasa Sunda artinya mengambil sesuatu. Namun
Bagi orang Jawa, arti cokot itu adalah menggigit, saudara. Terjadilah miskomunikasi di antara mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saja satu bahasa di muka bumi ini, maka tidak akan terjadi kesalahan paham atau miskomunikasi. Artinya, tidak ada sebuah rencana yang gagal untuk dikerjakan. Semua yang direncanakan pasti berhasil kalau komunikasinya baik. Jadi, betapa pentingnya sebuah komunikasi. Baik itu rencana yang positif ataupun rencana yang negatif. Semua yang direncanakan tidak ada yang tidak terlaksana. Alkitab katakan demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, di perusahaan kalau pimpinan dengan karyawan komunikasinya tidak baik, maka bisa dipastikan perusahaan itu akan timbul banyak masalah. Suami istri jika komunikasinya buruk, maka bisa dipastikan akan timbul banyak masalah dalam keluarga. Maksud baik disalahartikan karena tidak dikomunikasikan dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang hidup dalam relasi, yang hidup dalam hubungan satu sama lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa kehadiran orang lain. Oleh sebab manusia adalah makhluk sosial, maka mau tidak mau komunikasi menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Termasuk di dalam hidup pernikahan. 70% hidup ini dihabiskan dengan komunikasi. 70% perceraian dalam suatu pernikahan karena komunikasi yang buruk atau komunikasi yang lemah. Orang yang berhasil adalah orang yang komunikatif. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang komunikatif. Kembali saudara kepada kisah Menara Babel. Ayat kedua. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mendirikan sebuah menara yang tinggi tidaklah dosa atau bertentangan dengan firman Tuhan. Mendirikan sebuah kota juga tidaklah dosa atau bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita ini mimpi yang besar, saudara. Karena kita punya Allah yang besar. Sebaiknya kalau kita mimpi yang kecil, itu artinya kita sedang mengerdilkan Allah. Mereka mimpi besar untuk bisa membuat menara yang menjulang tinggi. Mereka mimpi besar supaya mereka bisa membuat sebuah kota. Sampai di titik ini, saudara, tidaklah dosa. Sebab bagi Tuhan dan bagi orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Yang menjadi masalah bukan menaranya, tetapi motivasi dalam membangun menara. Sampai hari ini orang membangun menara untuk keperluan komunikasi dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal kebodohan yang mereka lakukan sehingga Tuhan mengacau balaukan rencana-rencana mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak keluarga yang kacau balau, saudara, karena melakukan kebodohan seperti mereka di zaman Menara Babel. Ada berapa banyak perusahaan yang dikacau balaukan Tuhan karena mereka melakukan kebodohan seperti mereka yang ada di zaman Menara Babel. Mari belajar dari kisah ini, perbaiki komunikasi yang buruk, dan juga jangan melakukan kebodohan-kebodohan yang dilakukan mereka di zaman Menara Babel.
Kebodohan yang pertama, saudara, mereka membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. Ayat ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kedua ayat ini kita melihat tidak ada nama Allah disebutkan. Dan di dalam kedua ayat tersebut tidak ada perintah Allah untuk membangun menara Babel. Ini semua adalah inisiatif mereka. Ada 5 kali kata-kata tentang kita diulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak melibatkan Tuhan sama sekali di dalam setiap perencanaan mereka. Marilah kita, bagi kita, marilah kita, bagi kita, saudara. Ada 5 kali kata-kata tentang kita yang diulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak melibatkan Tuhan sama sekali di dalam setiap perencanaan mereka. Pernyataan ini menunjukkan kesombongan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri karena merasa mampu tanpa bantuan dari Allah. Berapa banyak keluarga kacau balau karena dibangun tanpa melibatkan Allah. Berapa banyak perusahaan atau bisnis yang kacau balau pada akhirnya karena dibangun tanpa melibatkan Allah. Mungkin pada mulanya saudara tidak terlihat, namun di akhir perusahaan tersebut menjadi kacau balau sebab dibangun tanpa melibatkan Allah. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ilustrasi tentang seorang pedagang yang dicatat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 17. Ini adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan seorang membuat perencanaan tanpa mencari kehendak Tuhan. Ayat ke-13, jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak mempersoalkan dengan pembuatan sebuah rencana. Namun, membuat perencanaan di luar kehendak Tuhan adalah sebuah kejahatan. Dan membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan juga itu sebuah kejahatan. Kenapa? Karena kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi esok hari, tetapi Allah yang tahu akan hari esok. Oleh sebab itu, libatkan Tuhan dalam segala perencanaanmu. Kebodohan yang pertama yang dilakukan oleh mereka di zaman Menara Babel, yaitu mereka membuat perencanaan tanpa melibatkan Allah. Kebodohan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka mencari kemuliaan diri, bukan kemuliaan bagi Allah. Ayat keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit,
Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dalam terjemahan lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan let us make a great name. Let us make our name famous. Suatu motivasi yang salah, yaitu untuk mencari nama atau supaya namanya terkenal. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai bahan perenungan, apa tujuan hidup kita? Apakah untuk mencari nama? Apa tujuan pelayanan kita? Apakah untuk mencari nama? Apakah untuk menjadi orang yang terkenal? Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita diciptakan yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus dalam hal sekecil pun, saudara, apa yang dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus dalam hal yang kecil sekalipun, dia tetap lakukan untuk kemuliaan Allah. Apalagi hal yang besar, saudara. Membangun menara tidak dosa. Tetapi motivasi dalam membangun itu yang menentukan. Apakah untuk mencari nama biar terkenal atau untuk mempermuliakan Tuhan? Saudara akan rugi kalau membangun pelayanan dengan motivasi yang salah. Keluarga kita akan mengalami kacau balau. Pelayanan kita akan mengalami kacau balau, saudara, kalau kita membangun dengan motivasi yang salah untuk kemuliaan supaya kita terkenal dan sebagainya. Kebodohan yang ketiga, mereka bertindak bertentangan dengan firman Tuhan. Perhatikan kembali ayat keempat di bagian akhir, dikatakan supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Hal ini bertentangan dengan kehendak Tuhan yang dari mulanya Allah menghendaki. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah perencanaan-perencanaan yang kita buat itu bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah perencanaan kita bertentangan dengan rencana Tuhan? Berapa banyak keluarga kacau balau karena mereka merencanakan sesuatu yang bertentangan dengan rencana Tuhan. Berapa banyak bisnis, berapa banyak saudara pekerjaan kacau balau karena mereka merencanakan sesuatu yang bertentangan dengan rencana Tuhan. Renungkan, membuat perencanaan tanpa melibatkan Allah adalah kejahatan dan kesia-siaan. Mencari kemuliaan diri sendiri, bukan kemuliaan Allah, adalah dosa kesombongan. Membangun menara Babel adalah tindakan melawan kehendak Tuhan. Akibat dari pembangunan menara Babel adalah kacau balau. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hari-hari ini kita melihat ada banyak pelayanan yang kacau balau, ada banyak keluarga yang kacau balau, ada banyak bisnis yang kacau balau. Perhatikan, yang pertama saudara, apakah mereka membangun dan melibatkan Tuhan di dalamnya? Membuat perencanaan tanpa melibatkan Allah adalah kejahatan dan kesia-siaan.
Mencari kemuliaan diri sendiri, bukan kemuliaan Allah, adalah dosa kesombongan. Membangun menara Babel adalah tindakan melawan kehendak Tuhan. Akibatnya, hidup menjadi kacau balau. Jangan lakukan 3 kebodohan ini, saudara, supaya perjalanan hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Bangun sebuah komunikasi yang baik. Jangan lakukan 3 kebodohan ini. Maka saya percaya, saudara, perjalanan hidup kita dibuat Tuhan berhasil. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disingkapkan. Ampuni kalau selama ini ada banyak kebodohan-kebodohan yang kami lakukan, sehingga kehidupan kami mengalami kacau balau. Keluarga kami mengalami kacau balau, anak-anak kami mengalami kacau balau, bisnis kami mengalami kacau balau. Lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kami mau membangun sebuah komunikasi yang baik. Kami mau membangun kesehatian di dalam keluarga, di dalam pelayanan, supaya apapun yang kami kerjakan itu boleh mendatangkan sebuah keberhasilan. Sekali lagi ampuni kalau selama ini kami seringkali merasa mampu. Ampuni kalau selama ini kami seringkali merasa bisa dan tidak pernah melibatkan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini terjadi perubahan di dalam kehidupan kami masing-masing. Mulai pagi ini kami mau melibatkan Tuhan dalam hal apapun juga. Karena tanpa keterlibatan Tuhan, itu akan mendatangkan kacau balau dalam kehidupan kami. Ampuni juga kami kalau seringkali kami mencuri kemuliaan Tuhan. Kami melakukan supaya kami terkenal dan sebagainya. Biarlah kami mau belajar seperti Rasul Paulus dalam hal sekecil apapun, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah apapun yang kami lakukan, kami tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kami tidak melawan akan kehendak Tuhan. Namun kami mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Hamba berhenti berbicara, namun biar roh-Mu terus berbicara atas setiap kami, supaya hidup kami tidak mengalami kekacauan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang berbaring di rumah sakit. Hamba berdoa Tuhan, kiranya lewat doa kami pada saat pagi hari ini, Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa juga mereka yang sedang mengalami kesulitan perekonomian karena pandemi yang begitu panjang ini. Hamba percaya justru di masa pandemi ini kami boleh melihat janji-janji Tuhan digenapi atas setiap kami. Mari Tuhan pelihara jemaat ini secara luar biasa, sehingga tidak ada kekurangan di tengah-tengah kami, tidak ada kemiskinan di tengah-tengah kami. Semua dipelihara oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.